Yuli ini gimana sih? Saya kan sudah bilang berkali-kali. Kenapa bisa sampai ini terjadi sih, Bu? Saya bukannya mau semuanya perfect atau tanpa celah, Bu. Tapi apa yang barusan terjadi itu benar-benar udah memalukan. Ibu gimana sih? Nggak JR dulu sebelum acara dimulai? Maaf, Bu. Ini semua di luar dugaan saya. Semuanya juga udah persiapannya udah matang kok, Bu. Ya, tapi ini semua human error, Ibu. Dan saya sangat kecewa sama Ibu. Rick, I think kamu tuh bagus banget, sumpah. Nggak salah lo, Ras. Yang intinya bagus banget tuh lo. Perfect banget, tau nggak? Kayak serius. Setuju banget, Rick. Acting Rasti tuh emang cocok banget ya sama perannya. Tapi kalian juga nggak kalah kok. Adegan nyanyi kalian mesra. Bagus. Sialan! Hai teman-teman, lu di mana sih? Gila lo, gue punya kabar baru nih. Wah, lu di mana? Maaf, Martin. Nggak sengaja. Gendut! Lu tuh kalau jalan pakai mata, bukan pakai perut. Emang kurang kuat jalan gua, hah? Teman-teman gue nggak ada lagi, jadi nggak bisa balain gue. Wah, nih koran hebat juga ya. Meskipun disobek-sobekin sama si bibir tuh, masih utuh juga. Mantap. Aduh, lu semua pada kemana sih? Gue cariin ada di sini. Bimo, lu ngapain heboh banget sih? Ada apaan? Gue mau ngasih sesuatu. Pesta topeng. Pesta topeng. Oh iya, gue lupa. Kalau lo bertiga itu kan anak baru ya. Jadi lo nggak tahu tentang keajaiban yang namanya pesta topeng itu. Maksud Bimo, pesta topeng itu seru. Jadi pesta topeng itu di mana cowok cewek dipisah dan mereka harus pakai topeng yang dikasih. Nah, pas acaranya, kita nggak tahu kita dansa sama siapa karena kita dipasangin sama cowok yang beda. Kita nggak pernah tahu pasangan kita yang mana. Semuanya acak. Nah, selesai pesta topengnya, kita ke rooftop. Sampai di rooftop, kalau kita berhasil nemuin cewek pasangan kita, kemungkinan kita bisa langgeng. Aduh, Ras. Percaya aja sih kayak gitu kan? Itu omong kosong lo nggak? Cinta! Gue serius nih, dulu gue juga sama Ricky kayak gitu, tapi kita berdua nggak pernah berhasil sampai rooftop. Buktinya, Ricky nggak pantas jadi pacar gue. Ternyata kita lebih cocok sebagai teman. Licin, gue kasih tau ya. Ini orang yang ada di sini ini alumni sekolah kita dulu. Yang sekarang punya perusahaan besar banget. Luar biasa, sekarang dia sukses. Tapi kayaknya dia sekarang udah nikah dan punya anaknya 11. Buset, banyak banget. Gue rasa kembar semua kali ya. Kayaknya seru banget ya. Nat, aku doain supaya kamu sama Ricky menangin acara pesta topeng ini. Iya dong. Gue setuju banget tuh. Kayak gue tahu gue harus ngubungin siapa nih supaya pesta topeng ini terjadi. Ketua OSIS kita. Pesta topeng. Ayo dong, Rik. Bikin acara itu sekarang juga. Soalnya apa lagi, Pak? Untuk bikin festival kesenian tahun ini, kalau bukan pesta topeng. Emang menurut gua ide lu bagus juga sih. Dan kalau misalnya kita bisa bikin acara pesta topeng itu bagus, pasti kita diingat sama semua angkatannya nggak sih? Ya, Terus kalau kita bisa buktiin,
kita harus bisa lebih bagus dari pesta yang kemarin. Gimana, hah? Yo! Iyalah. Songong banget mereka. Gue mau tahu acara apa yang mereka bikin. Ibu sudah dengar rencana bikin pesta topeng itu, Ricky. Dan ibu lebih baik terus terang sama kalian semua sebelum kalian merencanakan lebih jauh lagi. Emangnya ada apaan, Bu? Kita nggak akan pernah mungkin untuk melakukan itu, Ricky. Itu mustahil. Maksud Ibu? Laporan keuangan sekolah kita, Ricky. Ada sesuatu yang nggak beres. Dan kita nggak punya dana untuk melakukan itu. Ini baru berita bagus. Belum juga mulai udah pupus dia. Bahaya banget. Woi, simpen aja impian lu tuh. Luas langit di atas. Rasa dalam cintaku ini. Dunia menghina, tapi ku tetap cinta. 'Cause I miss you, 'cause I need you. Biar dunia saksinya, cinta kita berdua. 'Cause I miss you, 'cause I need you. Nada cinta. Halo, Tante. Iya, sekolah ini benar payah, Tante. Apalagi ketua OSIS-nya si Ricky. Nggak ada gunanya, Tante. Masa mereka mau bikin pesta topeng, tapi belum mulai udah gagal. Kamu ini aneh, Martin. Harusnya kamu ambil kesempatan ini. Kamu harus buat konsep pesta topeng yang terbaik. Ya, biar kamu diperhitungkan di sekolah itu. Masalah biaya, kamu nggak usah pikirin. Tante yang urus. Kenapa nggak kepikiran sama aku, Tante? Oke, Tante. Pasti akan aku ambil alih acara ini. Terima kasih, Tante. Ricky! Rick! Ricky! Mataku ini Dadah! takkan luput melihat kuatnya cintamu. Sejauh telinga ini mendengar, takkan luput ku dengar suara hati kecilmu. Kulihat, ku dengar bagaikan alunan nada. Kulihat, ku dengar bagaikan sentuhan rasa. Hey, Ricky ngagetin aja sih. lagian kamu ngelamun aja. Kenapa kamu lagi sedih ya? Mikirin masalah pesta topeng itu? Enggak kok. Malahan aku tuh habis ngebayangin kalau aku ketemu sama kamu di rooftop. Itu udah buat aku seneng kok. Maaf ya, Nak. Tahun ajaran ini kamu sekolah di sini malah nggak ada pesta topeng itu. Bu Susan udah jelasin kalau sekolah nggak ngadain dana untuk bikin acara itu. Iya, nggak apa-apa, aku ngerti. Mata jantungku senandungkan nada cinta.
legenda cerita pesta topeng. Tapi aku nggak kecewa kok kalau pesta itu nggak jadi diadain. Karena aku sama kamu punya legenda sendiri. Oh. Kamu masih inget nggak waktu pertama kali kita ketemu? Ya inget lah. Mana mungkin aku lupa. Kamu itu hacker yang paling cantik yang pernah aku temuin. Makanya dari pertama aku panggil kamu Google. Karena aku udah mulai sayang sama kamu. Woi! Fit. Kamu bukan nyari kesempatan dalam kesempitan kan? Enggak. Kamu sembarangan nih. Itu anak-anak gila ya. Kok mereka lari-lari sambil teriak-teriak di koridor? Aneh tau nggak? Kayaknya bukan itu aja, David. Semua murid pada keluar dari kelas. Ini aneh nih. Kita cari tahu yuk, Fit. Ayo. Ayo. Sayang, nanti kalau misalnya kita tunangan, aku mau bikinin pesta yang gede banget. Terus pesta topeng. Biar kita ada ceritanya. Lex, tunangan? Kamu mikirnya jauh banget sih? Ya iyalah, harus berpikir jauh, jangan pendek dong. Loh, anak-anak yang lain pada kemana? Nggak tahu. Aduh, gawat, guys. Aduh, gawat banget. Gawat kenapa sih, Sis? Martin! Itu anak ngumpulin anak-anak ke aula dan dia jadi provokasi buat ngadain pesta topeng. Pesta topeng? Guys, pokoknya gimana pun caranya, pesta topeng itu tetap harus diadakan. Karena gue yakin sekolah pasti punya biaya untuk pesta itu. Tapi Tin, gue dengar keuangan sekolah tuh lagi menipis, Tin. Gimana tuh? Asal kalian tahu aja ya, sekolah kita aja kemarin masih bisa biayain Ibu Rina ke luar negeri. Dan yang lebih parah lagi, kepala sekolah kita itu udah pakai keuangan sekolahnya untuk kepentingan sendiri, untuk biayain papanya sedang sakit tau gak di rumah sakit. Dan kalian tahu, sekolah kita ini di tangan orang yang korupsi. Mereka udah pakai keuangan sekolah untuk kepentingan mereka sendiri tau gak? Jadi menurut gue, pesta topeng itu harus tetap diadain karena itu udah jadi tradisi kita dari dulu, ya kan? Yo, bos. Kalau gitu, pesta topeng harus diadain. Ya, kalian setuju gak semuanya? Setuju banget. Setuju. Gimana mereka sekarang? Lagi di aula, Bu. Dia jadi provokasinya anak-anak buat ngadain pesta topeng itu. Kita pengen pesta topeng. Ya, iya. Semuanya Pesta topeng. Ayo semuanya. Pokoknya kita ada pesta topeng. Topeng. Semuanya teriak pesta topeng. Lanjut. Pokoknya kita harus adain pesta Ayo. topeng. Jangan sampai nggak ada. Jadi kalian mau pesta itu tetap diadain? Begitu anak-anak? Gitu? Oke. Kalian akan mendapatkan pesta itu. Tapi saya minta semuanya kembali ke kelas kalian masing-masing. Sekarang juga. Cepet. Ayo kembali. Kamu ngapain di sini, Martin? Kalau dalam hitungan 10 kamu belum kembali ke kelas kamu, Ibu akan panggil satpam supaya kamu diusir dari sekolah ini. Cepat kembali ke kelas kamu. Sekarang. Apa yang harus kita lakuin sekarang, Bu? Gimana caranya kita bisa dapetin dana untuk acara itu? Saya nggak tahu, Ricky. Tapi yang jelas saya akan mengusahakan semua itu. Rick, kenapa nggak kita jual aja barang-barang seni
untuk bantuin Bu Susan. Ya pelelangan gitu, untuk bantuin nyari dana buat pesta topeng. Ini kan festival kesenian, jadi kita bisa mulai dari sekarang sampai festivalnya selesai. Gimana? Iya juga ya, Nat ya. Aku setuju banget sama ide kamu. Kalau nggak salah, aku pernah lihat di bengkelnya Pak Harun, Nat, itu dia punya cetakan untuk bikin patung gitu. Terus aku juga banyak lihat patung-patungnya, ya buat contoh lah. Ya udah, aku juga tahu kok gimana cara bikin patung yang bagus. Oh bagus banget tuh. Ya udah kalau gitu kita bikin itu aja sekarang. Ya. Kenapa kamu? Resti sama Flora mana ya? Kayaknya masih di kelas deh. Oh ya udah oke. Thanks bye. Kenapa dia? Nggak tahu juga aku. Mungkin dia lagi tegang kali. Gara-gara tantangan yang dikasih sama keluarga Marvin. Pasti dia bisa lah, namanya juga cinta. Aduh, mau jadi mantu raja aja ribet. Amun urusannya mesti pakai gini-gini, aduh. Cinta, ini salah satu tesnya. Kalau lo nggak lulus ini, ya lo nggak lulus tesnya dong. Oke, Cin, sekarang lo jalan, jangan sampai bukunya jatuh. Kalau bukunya jatuh berarti lo nggak lulus, ya? Lu udah gila ya? Gue mesti jalan pakai hak tinggi kayak nama ini nih apa buku-buku nggak boleh jatuh. Lu gila gue rasa ya. Cinta, calon mertua kamu itu dari kerajaan. Jadi kamu tuh wajib pakai itu. Kau membuatku gila. Sayangku, kau membuatku gila. Semua kelakuanmu membuatku kecewa. Apakah kau mengerti apa yang ku rasa? Ku tidak sanggup, ku tidak mampu. Sayangku, kau membuatku gila. Semua kelakuanmu membuatku kecewa. Apakah kau mengerti apa yang ku rasa? maaf, nggak sengaja. Cin, kita pamit dulu ya. Kita belum ngujiin karya seni juga, ya? Ya nggak? Ya. Jangan patah semangat ya. Tunggu. Dari Cinta, semangat ya. Sukses ya latihannya. Ku coba bertahan namun ku tak bisa. Ku memang mencintai dirimu, tapi bukan seperti ini caranya. Saya harus menghentikan orang tua Marvin menjadikan Cinta sebagai menantu mereka. Nada cinta. Nada cinta. Nah, nih karya Pak Harun. Kalau lagi ngumpet dikejar debt collector. Kalau kamu mau pakai buat ngemol silakan. Ngemal, Pak. Iya, maksudnya itu buat ngemal, buat contoh. Makasih ya, Pak ya. Iya. Makasih, Pak. Iya. Terus kita harus ngapain? Kamu campurin airnya ke sini deh. Semua. Ya secukupnya aja. Udah kali ya. Ini. Sini. Tinggal diginiin aja. Ini apaan sih, gips ya? Sekarang kamu ngelukis. Aku nggak lukis. Kamu yang bakal lukis. Wah, aku sih ngelukis. Aku Kenapa? Kamu nggak bisa gambar? bisa kok. Ayo dah, aku lukis kamu. Ran ya? Tunggu sini ya. Lex, kamu malah bengong sih. Ayo cepetan. Iya, sebentar sayang. Aku lagi nyari inspirasi dulu, ya. Aduh, sejak kapan sih gue bisa ngelukis? Sekarang mampus kan gue?
Mana harus dulu ganti baju lagi. Kamu lucu deh. Nggak jadi deh. Ya, aku nggak mau ngurusin muka cantik kamu. Walaupun kamu udah ngurusin muka ganteng aku. Ya ampun. Pede banget sih jadi orang. Karena kamu, ku ingin happy. Karena kamu, aku ada di sini. Karena kamu, ku ingin happy. Karena kamu, hidup tak pernah sepi. Seperti aku di pagi hari, tak selalu datang setiap pagi. Bila waktunya pun tiba, untuk apa kau tunggu lagi? Jangan kau bilang diriku tak peduli. Jangan kau bilang diriku tak perhatian. Bila aku cinta, ku katakan cinta. Bila aku sayang, ku katakan sayang. Jangan kau bilang diriku tak peduli. Jangan kau bilang diriku tak perhatian. Bila kau cinta, katakan kau cinta. Bila kau sayang, tell me that you love me. Seperti embun di pagi hari, tak selalu datang setiap pagi. Bila waktunya pun tiba, untuk apa kau tunggu lagi? Jangan kau bilang diriku tak peduli. Jangan kau bilang diriku tak perhatian. Bila aku cinta, ku katakan cinta. Bila aku sayang, ku katakan sayang. Jangan kau bilang diriku tak peduli. Jangan kau bilang diriku tak perhatian. Bila kau cinta, katakan kau cinta. Bila kau sayang, tell me that you love me. menghentikan orang tua Marvin menjadikan Cinta sebagai menantu mereka. Jangan mau kamu lakuin itu, Alvin. Apa kamu nggak sadar betapa besarnya pengaruh keluarga kerajaan itu? Dan kita akan mendapat masalah besar kalau sampai kita macam-macam sama mereka. Dan aku tuh capek menghadapi Nia. Semua yang kita lakukan hanya untuk dia. Bukan buat kita, Alvin. Terus kamu ada cara lain? Tentu saja, sayang. Aku sudah punya rencana.
Kamu buat apa sih? Ini mah namanya bukan seni. Ini nih ketahuan nih orang yang nggak tahu kesenian. Ini jelas-jelas seni. Kamu lihat dong nih, aku tempelin logo sekolah kita. Kurang kreatif apa coba? Oke deh. Ya udah sih, jangan bengong aja, bantuin nih. Diasin gitu. Siap pacarku yang bosi. Laksanakan. Udah belum sih, Lex? Lex, itu bagus banget. Oh, pinter ya? Cantik ya? Caraku. Kenapa sih kok ketawa? Vita, kok kamu bikinnya gambar kayak gitu sih? Ya, kamu nggak ngehargain aku banget sih. Lihat nih sayang. Ini tuh pahatan tentang kamu. Ini kan kamu nih jadi seorang ibu. Terus ini anak yang keduanya lagi nyusuin. Anak pertamanya lagi ngajak main, lihat. Serius dong, Vita, kita tuh udah nggak punya waktu lagi. Iya, ini sebentar lagi Tuan Putri. Tenang aja, ini pokoknya jadi mahal, ya. Nah, udah selesai yang pertama nih. Sekarang yang kedua. Ya, oke, nanti saya pelajari proposalnya. Awas. Aduh, Papi! Pi, itu kan hasil karya aku sama Flora. Main lindes-lindes aja nih. Hah? Aduh, Fit. Papi tuh minta maaf ya. Sorry, bener-bener nggak tahu itu yang lindes. Sekarang gimana dong, Flo? Martin, kamu ngapain malam-malam kesini? Bukannya kamu ngurusin proyek seni kamu? Proyek seni? Proyek seni apaan sih, Bu? Itu kan murni urusan anak-anak. Ngapain guru ikut campur? Dan ngapain saya juga ikut-ikutan? Tapi kok bisa ya, Bu ya? Nggak ada guru-guru yang ikut campur dalam proyek ini? Iya ya. Mereka juga nggak pernah bahas masalah ini sama saya. Seharusnya kan mereka tahu kalau saya ini lulusan Universitas Seni terbaik di Indonesia, Martin. Iya, Bu. Semestinya mereka tahu. Apalagi Pak Burhan. Oh, bener tuh Martin. Dia tuh terutama. Terus rencana kamu selanjutnya apa, Martin? Tenang aja, Bu. Saya udah nyiapin rencana. Pokoknya Ibu tinggal bantu saya aja. Kita harus pindahin semua karya seni itu dari ruangan jelek dan padat ke ruangan yang lebih bagus dan yang lebih gede, Bu. Gimana menurut Ibu? Nada cinta. Nada cinta. Rick, karyanya pada bagus-bagus ya. Aku jadi nggak pede deh. Semua yang dibikin pakai cinta, pasti hasilnya jauh lebih bagus. Mungkin karyanya orang-orang yang lain bagus juga, tapi punya kita lebih ada feel-nya, ada soul-nya. Pasti karya kita jauh lebih bagus lah. Pintu ruangan itu akan ditutup sebelum pelelangan dimulai. Tugas kalian semua adalah ngambil semua barang-barang di dalam sana. Jangan disisakan satu pun, oke?
Oke, Bos. Beres, Tin. Cabut. Yuk. Lex, kamu bikin lukisan bagus banget. Kamu lukis sendiri? Kamu belajar dari mana sih? Sebenarnya yang bikin itu bukan aku, Ras. Tapi papa kamu kemarin. Aku senang kamu bisa jujur sama aku. Tapi kamu nggak marah kan? Enggak. Kalau kamu bohong baru aku marah. Nia, mau ngapain dia kesini, Win? Papa sebenarnya datang ke sini buat aku atau buat Mama? Maafin Papa, sayang. Papa kesini memang untuk kamu. Ya udah, kalau Papa datang ke sini buat aku, Papa sekarang jauhin Mama ya. Mau dong. Musuh nih emang satu. Mau apa? Ini. Sembarangan. Gak boleh. Emang dipikir-pikirnya gampang apa? Pelit banget lo. Toa, biasa aja ngomongnya. Kalian benar-benar kreatif sekali. Kalian udah bikin cupcakes itu dengan logo sekolah. Tapi, apa kalian mau menjual itu? Kami yang akan beli kue itu. Dava, tugas lo jagain pintu depan. Kalau ada Ricky and the gang, kasih tahu kita ya. Beres, Bos. Oke. Guys, showtime. Nih, belum diambil. Gawat, Ricky and the gang udah mau masuk. Buruan. Kosong sih. Patung kita juga nggak ada. Martin, terus karya seni itu mau kamu taruh kemana?
Ibu tenang aja. Nanti juga Ibu akan tahu. Semua karya seni ini akan ditaruh di tempatnya semestinya, Bu. Ya udah deh. Oke deh kalau gitu. Ya udah, Ibu pergi dulu ya. Oke, Bu. Udah. Sukses besar kita. Aku tahu posisi Martin sama teman-temannya, guys. Dia ada di koridor dekat toilet. Ya udah. Yuk. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tolong jangan khawatir semuanya. Kita bakalan berusaha buat dapetin karya seni itu lagi. Diharap semua tenang ya. Kenapa, Fit? Aku lupa bilang terima kasih sama tuan putriku yang jenius banget. Makasih ya. Aku pergi dulu. Dadah. Rick, kalau nggak ada karya seni ini, nggak bakal ada lelang-lelangan kan? Karya seni lu bakal gue bakar. Martin, tunggu! Diam! Sekarang juga lo sama teman-teman lo ikut sama gua ke ruangan pelelangan barang. Lo harus balikin semuanya seperti semula. Lo tahu kan konsekuensinya? Gua dan yang lainnya bakal laporin lo ke Bu Susan dan para orang tua. Ngerti lo? Ayo cepet, ikut lo semua. Cepat! Cepet lo tendang. Ambil tasnya. Para hadirin semua, mohon perhatiannya. Maaf karena telah lama menunggu, tapi selagi kita menunggu hasil karya seni lain itu kembali,
kita akan mengadakan pelelangan, yaitu lukisan yang berjudul Membaca, ada di sebelah kanan saya. Harga perdana saya buka dengan 250.000, silakan Bapak dan Ibu yang ingin menawar. Saya tawar dengan harga 5 juta rupiah. Saya beli 5 juta. 6 juta. Rick, emangnya kamu punya uang? Laki-laki itu udah ngerebut hati istriku, Win. Dan aku nggak akan pernah rela kalau dia sampai milikin lukisan yang aku buat untuk Rasti. $7 juta. Ras, kamu mau nyusulin Nada? Iya, Fu. Yaudah, biar aku yang ganti ya. Oke, makasih. Nat, maafin aku ya. Harusnya bukan aku yang dapetin ini, tapi kamu. Tapi Pak Faris nggak ngerti, Nat. Gak apa-apa kok, Ras. Kamu gak perlu minta maaf, ini bukan salah kamu. Nada, kamu nggak boleh lemah seperti ini. Kamu harus tunjukin kalau kamu orang yang kuat. Kalau enggak, orang yang benci sama kamu akan senang melihat penderitaan kamu seperti ini. Iya, Bu. Makasih udah ngingetin aku. Penawaran ini tutup di harga 8 juta. Dan lukisan ini akan jatuh ke tangan Bapak Erik. Maaf semuanya. Sebenarnya lukisan ini bukan hasil tangan saya. Tapi ini pure kreasi dari Bapak Erik. Dan modelnya pun Rasti, anaknya sendiri.
tolong Kak, jaga emosi Kakak di sini, ya. Kamu sabar ya sayang ya. Mungkin nggak ada yang mau beli patung kita. Iya, nggak apa-apa kok. Mungkin kita lagi nggak beruntung aja. Saya tawar tebikar itu seharga 4 juta. Untuk karya itu 5 juta. $7 juta untuk tembikar itu. Buat beli tembikar yang sudah rusak itu. Padahal mirip dengan sampah, gak masuk akal. Faris, apa kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Kamu buang uang 7 juta untuk membeli tembikar rusak yang dibuat oleh Nada itu. Nih ya, lebih baik kamu diam. Dan nggak perlu ngebahas soal ini lagi. Faris melakukan ini semua untuk Nada. Alhamdulillah ya Allah. Semoga ini bisa menjadi pembuka jalan yang baik. Aku ingin melihat Rina, Nada, dan Cinta bahagia bersama Pak Faris. Kita di sini nggak ada yang percaya sama kamu. Nada cinta. Nada cinta. Oke, penawaran tertinggi jatuh kepada Pak Faris. Apakah di antara kalian ada yang ingin menawar lebih tinggi lagi? Apabila tidak ada, maka tembikar tersebut jatuh kepada Pak Faris. Dan selamat untuk Pak Faris. Oleh karena itu, pelelangan ini saya tutup. Maaf, saya mau bilang... Udahlah, Nada. Gak usah acting sok terharu seperti itu ya. Kita di sini gak ada yang percaya sama kamu. Sudah. Masalah ini nggak usah diperbesar lagi. Saya heran sama Bu Nia. Pasti mati-matian yang ngejar Pak Faris. Udah di kursi roda aja masih susah payah. Makanya Bu Nia, saya saranin sama Bu Nia, lebih baik selesain aja urusan ibu, baru urusin masalah kita. Pergi kalian dari sini. Pergi! Saya nggak butuh ceramah dari kalian.
Kenapa sih Bu Nia tuh jahat banget sama kita? Alah, udah lah Nat. Orang kayak dia itu nggak penting dipikirin. Justru kita harusnya kesian sama dia. Karena hidup itu nggak tenang. Soalnya hatinya itu dipenuhin sama dendam. Kan itu jadi kayak gitu nenek lampir. Nada, Cinta. Udah, kalian nggak usah sedih-sedih lagi ya. Nggak usah dipikirin. Lebih baik sekarang kita bersiap-siap untuk mengadakan pesta topeng. Wah, setuju Bu, saya setuju. Kita udah nggak sabar Bu. Mat, kamu antar ibu pulang ke rumah ya? Iya, Pak. Loh, kamu nggak pulang? Aku masih ada kerjaan di kantor. Biar aku sendiri aja. Tapi... Sudahlah. Biar kamu bisa cepat istirahat di rumah. Ya? Ayo, Mat, tolong bantu saya. Gila, hari ini luar biasa banget ya. Sumpah gue gak nyangka banget lo bisa jadi kayak gini. Iya, Rik. Semua hasil karya seni kita semuanya terjual. Ya kita lihat aja. Patung bikinan Ricky sama Nada. Udah hancurnya masih laku kan? Tahu tuh, punya Vito aja ngaca kadut aja nggak jelas aja bisa laku. Wah, sialan lu, Bim. Sembarangan. Gue tuh yang paling bagus di situ. Iya, kita tuh harusnya semuanya bersyukur. Karena acara yang kita impiin sebentar lagi bisa terlaksanakan. Iya, yang kita dapetin hari ini tuh udah jauh lebih dari cukup. Dan kita juga harus doain semua orang yang udah susah payah bantuin kita. Kak Faris, aku pikir kakak udah pulang dari tadi. Ini aku baru aja mau pulang. Kalau kamu mau bareng aku sekalian, boleh? Iya. Kamu harus bersihin. Kalau sampai tempat sampah itu rusak, kamu harus ganti, Martin. Kenapa? Emang sekolah ini udah bangkrut ya? Apa karena mama jadi kepala sekolah aja bangkrut? Hah? Kamu sopan sedikit ya kalau bicara. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa kamu harus marah-marah seperti itu, Martin? Bukannya kamu yang pengen adanya pesta topeng? Sekarang udah ada pesta topeng, kenapa kamu malah marah-marah? Bukannya malah senang? Kamu tuh harusnya bersyukur. Bukan malah merusak inventory sekolah. Rencana gue gagal semuanya. Oh, usah kaget gitu dong. Biasa aja nih ya.
Saya sama Dian nggak akan nyakitin kamu. Asal kamu nurut-nurut aja sama kita. Oke, sementara ini yang udah fix banget cuman tempat acara sama ya beberapa musik juga udah lumayan fix. Yang belum kostum. Paling nggak ntar bakal jadi PR yang kita selesaiin bareng-bareng, Rick. Ya udah, pokoknya kalian ikut mikirin ini ya. Pasti, Rick. Oke, cuy. Apalagi gue. Lu mah makanan aja, Bim, yang dipikirin. Ya, heran deh gue sama orang ini. Saling mulu kerjanya. Nat, kamu mikir apa? Enggak kok, nggak apa-apa. Kamu jangan bohong deh sama aku. Kamu nggak mau bagi-bagi masalah. Siapa tahu aku bisa nyelesain juga. Aku nggak mungkin cerita sama kamu, Rik. Karena aku lagi nyiapin sesuatu yang spesial buat kamu. Kamu itu kan udah ninggalin rumah ini. Lagian yang beli ini semua kan Arga. Nada cinta. Nada cinta. Panggilan kepada Ibu Yuli. Panggilan kepada Ibu Yuli diharapkan ke ruang kepala sekolah sekarang. Sekali lagi, panggilan kepada Ibu Yuli. Panggilan kepada Ibu Yuli diharapkan ke ruang kepala sekolah sekarang. Terima kasih. Aduh, itu Bu Yuli kenapa lagi ya? Kok kayaknya ada masalah gitu sambil dipanggil sama Bu Susan? Gua rasa dia saking galaknya gitu deh jadi dipanggil Bu Susan kayak singa. Akhirnya gue sih ikutan lega aja kalau beneran sampai Bu Yuli dipanggil sama Bu Susan. Kita buat apa lagi? Lama-lama di sini kita lihat aja yuk. Yuk. Ayo. Yuk. Halo, Rati. Ada Kakak Yuli. Kamu ngapain di sini? Iya, apaan sih Kak? Kamu tak nekat. Aku terpaksa nyakitin kamu. Aku nggak akan biarin kamu. Aduh, lepasin dong Kak. Aduh, Bu Susan, sekali lagi saya minta maaf banget. Dia tuh emang selalu gitu, Bu Susan. Dia tuh pengen banget jadi guru. Ya, saya jadi nggak enak banget sama Bu Susan. Jadi Bu Susan, ceritanya adik saya yang namanya Rati itu terobsesi berhayal tinggi sekali pengen menjadi guru seperti saya. Nah, dia tinggal sama Agus yang tadi Bu adik saya itu loh. Nah, ternyata dia tuh diam dia kabur. Habis kabur, ternyata dia mengambil ijazah saya semua. Diganti dia namanya jadi saya. Terus dia ngajar di sini deh Bu. Aduh, saya minta maaf sekali ya Bu Susan. Nggak apa-apa, tapi syukurlah Bu Yuli udah datang ke saya dan menjelaskan semuanya sama saya. Dan akhirnya semua jadi jelas. Oke, kalau gitu sekarang Bu Yuli bisa resmi mengajar di Tunas Bangsa. Terima kasih ya Bu Susan, terima kasih banyak. Pasti saya mau mengajar di sini. Kalau gitu saya mau kenalin Ibu dan memperkenalkan Ibu kepada semua siswa dan siswi Tunas Bangsa. Pasti dong Bu, harus. Ayo Bu, ayo. Gue mau dibawa kemana sih? Aduh Gus, please Gus, gue masih pengen di sini Gus. Rati, tempat kamu bukan di sini. Ayo pulang. Kebetulan semuanya pada kumpul di sini. Saya ingin memperkenalkan kepada guru drama kalian yang sebenarnya, Bu Yuli. Kalau yang kemarin itu adalah Bu Rati ya, adik Ibu Yuli. Dan memang sedikit terjadi kesalahpahaman. Tapi semuanya sudah selesai, jadi Bu Yuli akan mengajar kembali di sekolah kita sebagai guru drama. Selamat ya Bu. Perkenalkan.
Selamat pagi anak-anak. Nama saya adalah Yuliawati Sekarwati, mekar berseri-seri, selalu indah, harum mewangi di hati. Panjang amat. Amat. Saya Siska, Bu. Terus, aduh, ini teman-teman saya. Kalau yang gemuk ini, Bu, namanya Bimo. Terus kalau yang tinggi banget nih, Bu, kayak tiang listrik, namanya Bagas. Terus yang rada pinteran dikit, namanya Andre. Terus kalau yang sabar banget, namanya Kak Seto. Gak pakai Kak, Bu, Seto doang. Kamu perempuan? Maksud saya, kamu cakep juga kok, tapi yang lainnya lebih cakep. Ya ampun, aku harus pakai gaun apa? Aku nggak punya gaun yang bagus. Nada? Ibu, Kamu ngapain, sayang? aku bingung, Bu. Aku mesti pakai gaun apa ke pesta topeng nanti? Masih ada cara lain, sayang. Ibu mau kok jahitin baju buat kamu daripada kamu ngeluarin uang banyak. Yang benar, Bu. Iya. Makasih banyak ya, Bu. Semoga gue masih bisa pinjam salah satu gaun punya Kak Rianti. Gue pengen di pesta topeng nanti Nada punya gaun yang bisa dipakai sama dia. Loh, Bu. Ini barang saya mau dibawa kemana? Siapa bilang ini barang-barang kamu? Hah? Kamu itu kan udah ninggalin rumah ini. Berarti kamu itu udah nggak perlu lagi barang-barangnya nih, ya kan? Lagian yang beli ini semua kan Arga. Bang! Bang! Angkat barang-barang ini semuanya. Saya nggak mau ada di rumah ini lagi. Motorin aja. Terima kasih, Bu. Pak. Kenapa kamu? Enggak kok, Bu. Ya udah, saya permisi aja. Makasih buat semuanya. Kira-kira bisa dibuat jadi model baru nggak, Bu? Bisa ini, sayang. Udah, kamu nggak usah khawatir. Ya. Oh iya. Terus nanti Ricky pakai apa ya? Kalau nggak salah Bang Teguh punya kemeja yang bagus deh. Nanti Ibu tanya sama Bang Teguh ya, kira-kira boleh nggak dipinjam buat Ricky? Makasih ya, Bu. Nah, ini yang tersisa, warisan ibu saya. Mudah-mudahan mesin ini masih bisa dipakai nih, Bu. Teguh, ini sih masih bagus banget, pasti bisa dipakai, Bang. Oh iya Bang Teguh, kira-kira kalau ngerepotin, boleh nggak pinjam salah satu kemeja Bang Teguh buat Ricky? Boleh, boleh. Mau pakai yang mana tinggal pilih. Makasih ya, Bang. Cinta kemana ya? Tadi sih dia pamitan pergi sama Marvin. Sekarang Cinta makin deket tuh sama Marvin. Pasti sekarang Marvin lagi ngasih dia kejutan deh. Oh iya, siapa tahu aja dia dikasih gaun, Bu. Tapi kalaupun dia nggak dapet gaun, aku bakal cariin satu lagi gaun buat dia. Ibu bangga sama kamu, sayang. Kamu tuh sangat pengertian. Ibu sangat beruntung punya anak seperti kamu. Makasih ya, Nada. Aku sama Cinta juga beruntung punya ibu kayak Ibu. Dan aku seneng banget sekarang kita bisa jadi satu keluarga. Kita udah capek ngikutin semua permainan kamu nih ya.
Sekarang kita udah nggak bisa untuk bersabar lagi. Apa maksud kalian? Hah? Saya sudah melunasi semuanya. Kalian udah dapat banyak. Banyak. Jumlah yang kamu kasih itu tidak cukup, Nia. Kami yang merawat Cinta selama 16 tahun lebih. Dan seharusnya kami yang menikmati semua harta kekayaannya kakek dan ayahnya Cinta. Jangan mimpi kamu. Iya, saya selama ini memang bermimpi. Dan untungnya suami saya kembali dan menghidupkan saya kembali dari lubang kuburan. Hah, itu semuanya urusan kalian berdua. Cukup. Sekarang kami minta 5 miliar. Dan kalau kamu tidak mau ngasih kami 5 miliar, saya akan meminta langsung uangnya kepada Faris. Dengan konsekuensinya, Faris akan tahu semua kebusukan kamu. Tapi, ini kalian namanya... Gak usah panik nih ya. Kita akan kasih kamu waktu 2 hari untuk mikirin semua ini.